mitos Situ Lengkong Panjalu. Seperti tempat-tempat ziarah lainnya, Situ Lengkong juga memiliki mitos. Konon, air danau Situ Lengkong tercipta dari tetesan air Zam-Zam yang dibawa dari tanah suci. Ceritanya, pada awal abad ke-7, Raja Panjalu menginginkan sang putra mahkota memiliki ilmu yang paling sempurna. Maka berangkatlah sang putra mahkota yang bernama Boros Ngora mengembara dan berakhir di tanah suci Mekah. Setelah bertahun-tahun belajar agama di tanah Arab, Boros Ngora yang kini telah beragama Islam berniat kembali ke Panjalu untuk membuktikan bahwa pengetahuan agamanya telah mumpuni. Sang guru mensyaratkan harus membawa air Zam-Zam ke dalam keranjang yang berlubang-lubang. Setelah sampai di Panjalu, air Zam-Zam tersebut kemudian ditumpahkan ke lembah bernama Lembah Pasir Jambu. Ajaib, lembah tersebut kemudian bertambah banyak airnya dan terjadilah danau yang kini disebut Situ Lengkong. Tadi saya jelaskan danau, selebihnya ada cerita-cerita kelebihan beliau, karomahnya beliau. Selain danau ada juga gunung, satu buah gunung dinamakan di sini Gunung Pasir Ipis. Itu ceritanya kan danau ini dimanfaatkan desa-desa sini. Sempat jebol, Syekh Panjalu cuma ngambil segenggam tanah. Beliau lemparkan, beliau tahankan jadi satu buah gunung. Gunungnya Gunung Pasir Ipis, padahal cuma satu genggam. Terus ada aran kampung di sini. Itu nama kampung di sini di Quran juga banyak sejarah. Karena orang itu gagah dibikin nama daerah gitu. Wa ila Madyana akhahum Syuaiba. Jadi datang ke negeri Madian, Syuaib, Kanjeng Nabi Syuaib. Itu negeri Madian itu Ki Madian keturunan Nabi Lot yang sangat gagah melawan musuh-musuhnya. Jadi dibuatlah Qabilah, dibuatlah negara, nama negara. Ini juga sama, ada nama kampung Teluk Bango karena kegagahan Syekh Panjalu. Kan Syekh Panjalu itu layamut, gak meninggal, cahayanya nggak cahaya kita. Kalau kita medem, kalau wali nggak kayak kita. Nah, waktu penjajahan Belanda menghancurkan tanah Panjalu, cahaya Syekh Panjalu datang. Siapa yang rela keturunan kami masuk Meriam, tahan Meriam. Akhirnya yang Arya Satsanata Mergo masuk ke Meriam, ditembakkan jadi satu buah bangun. Jadi Panjalu nggak hancur. Makanya di sini ada kampung Teluk Bango. Itu ceritanya. Kalau ini di Pugar, waktu Raden Haris keturunan sini tahun 2016. Sebelumnya ada pemuragaran lagi tahun 2007. Jadi dijadiin tempat wisata ziarah. Dijadiin tempat wisata ziarah, boomingnya waktu Bagus Dur jabat jadi presiden. Terus beliau sowan ke sini, bahkan sebelumnya sowan, cuma waktu jadi presiden beliau sowan ke sini menjelaskan tentang kedurian beliau, baru booming gitu. Jadi wisata ziarah sini langsung melesat gitu. Situ Lengkong itu kan, situ itu danau, Lengkong itu kayak katel, maksudnya gitu. Oh, jadi katel Lengkong itu. Iya, kan? gitu. Jadi situnya itu udah kayak katel Iya. gitu. Situ itu danau, Lengkong itu kayak katel. Jadi Ya seperti Panjalu. Panjalu itu ya nggak asal-asalan bikin nama daerah Panjalu, itu ada artinya seperti itu. Panjalu kalau diartikan bahasa Sundana kan kieu papagon agama negara jadikeun amalan urang. Papagon negara jadikeun amalan urang. Pantangan-pantangan lebih banyak di sini, cuma karena alam udah ini dirubah sama yang ngisi alamnya, jadi pandangan itu kurang berpengaruh. Seperti nggak boleh bilang bahasa Sunda ulang ngomong uyah gitu di dia nu bodas bae ayeuna mah lah geus teu peduli ngaromongnan bae ge teu meunang nyebut kalong buah kai ayeuna mah nyebut kalong gak masalah, mun baheula mah padu ngomong gitu nyebut uyah di teh goncang perahu itu langsung. Terus ke
iya karena aing nama jadi alamnya geus diruksak pun menyecinganana jadi seperti misi-misi itu geus teu pengaruh gitu. Paling 19 tahun. 19 tahun di sini. Umur berapa? Umur 22. Nah, umur 22 saya di sini udah 2 tahun. Oh, dari mulai 20 tahun di sini. Cici. Waduh. Berarti udah dari kecil ke sini. Iya, habis pesantren, bapak saya Pesantren. meninggal saya di sini. Dari mulai kakek, bapak, saya sendiri nggak memikirkan masalah itu. Yang jelas kepala desa misalnya keikhlasannya ngasih itu kan diterima. Jadi nggak ada istilah Oh iya. seadanya. Bener kan itu ada orang pelopornya di sana yang ngetek pertahanan di sananya yang ngetek ada. Jadi sebelum nyerang ini dilawan dulu sama bisa riwayatnya gitu, makanya di situ ada pendeman yang ngetek. Ya bukti sejarah sini cuma udah dikuburkan di sini. Namanya yang Korolok waktu Belanda menyerang keturunan sini kalau digorok nggak putus-putus Kebal gitu ya. jadi dikasih nama yang Korolok Ya, ya rawa rontek kan.